Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 8. Di awal video ini, di saat Jeong-il terbengong begitu, Yum-Yong bertanya padanya, "Apa yang akan kau lakukan sekarang, Jeong-il?" Tentu saja pertanyaannya yang tiba-tiba membuat Jeong-il terkejut. Melakukan apa? Yum-Yong melanjutkan, "Hanya ada kau dan aku di sini. Bagaimana kita akan mengakhiri pertandingannya?" Mendengar hal itu, Jeong-il yang tak ingin melanjutkannya pun mengatakan, Itu, kalau kau membolehkannya, aku akan menyerah. Tak ada pilihan lain, tapi aku tidak tahu jalan keluarnya." Tepat setelah ia mengatakan itu, Yum-Yong membelah formasinya, membalas, "Nih, pergilah, kau tidak perlu diantarkan." Tentu saja, Jeong-il yang tak menduganya kembali terbengong di sana. Meskipun begitu, ia langsung berterima kasih pada Yum-Yong. Ya, terima kasih sudah mengampuni nyawaku." Namun, sebelum Jeong-il menyelesaikan kalimatnya, Yum-Yong telah lebih dulu pergi dari sana, yang membuat Jeong-il tersenyum mendoakan keberuntungannya. Di sisi lain, di markas sekte Dark Moon Sword, ketua sekte mereka, Ma Qinhu, tampak kebingungan dengan sesuatu, di mana ia terus saja memandangi item spiritual di telapak tangannya sembari berpikir, apa yang terjadi? Item spiritual yang membantuku untuk merasakan hidup dan matinya seorang dari dalam jarak jauh baru saja mati. Item itu ditanamkan di anak bungsuku. Itu artinya, anak bungsuku telah mati. Anak yang terlahir dari aku dan seorang pelayan. Tetapi, dia memiliki lebih banyak bakat dari kakak-kakaknya yang lain. Setelah mengetahuinya, istriku takut akan anak itu yang merebut posisi penerus dan mencoba untuk membunuhnya puluhan kali. Karena itulah, aku menyuruh dia hidup sebagai mata-mata di keluarga Tang. Tapi, aku tidak berbuat banyak sebagai seorang ayah. Setidaknya, aku akan membalaskan dendamnya. Dengan pikiran seperti itu, Ma Qinhu pun bangkit dari duduknya, lalu membuka sebuah pintu yang mengarah langsung ke dalam lapangan latihan, di mana ada beberapa anggota sektenya yang tengah berlatih di sana. Lalu tanpa mempedulikan latihan mereka, Ma Qinhu berteriak, "Perintahkan semua murid untuk bersiap berangkat ke Gunung Gangdo. Saatnya untuk menjatuhkan keluarga Tang sudah tiba. Bengalah sekte lainnya. Mulai hari ini, siapapun dengan marga Tang tidak akan kembali hidup dari Gunung Gangdo." Kita beralih kembali pada Yum-Yong yang tampak menikmati makan malamnya sembari berpikir, ada yang aneh. Aku berkeliling dari pagi sampai malam, tapi tak melihat ataupun merasakan siapapun dengan naluri spiritualku. Meski formasi dunia ini sangatlah besar, itu tetap tidak masuk akal, kecuali formasinya dibuat untuk menghalangi orang mendekat. Kalau begitu, yang masih bertahan pastilah bekerja sama dengan keluarga Jaegal. Sepertinya, sekte Dark Moon Sword tidak bekerja sama dengan keluarga Jaegal. Kalau keluarga Jaegal ingin mencari untung dengan membantu dalam kompetisi ini, mereka berencana untuk meningkatkan pengaruh mereka terhadap keluarga Tang dalam jangka panjang. Mereka mudah ditebak, keluarga Jaegal, rencana arogan kalian akan sangat merugikan. Saat kemudian, setelah menikmati makan malamnya, Yum-Yong pun membaringkan tubuhnya dan menikmati pemandangan langit di sana. Tak berselang lama kemudian, setelah ia menutup matanya, ada sebuah bayangan yang menutupi wajahnya, yang mana bayangan itu adalah bayangan Tang Yum-Yong yang tiba di sana dengan bergumam, aku menemukan satu. Tapi siapa orang ini? Aku meminta untuk bertemu dengan seorang terakhir yang bertahan hidup, atau bertemu Tang Yum-Yong dalam keadaan lengah. Tetapi dia tak terlihat seperti Tang Geklin. Omong-omong, dia tampan juga. Setelah aku pikir-pikir, keponakan Pak Changxin dari keluarga Jaegal seharusnya mirip seperti ini. Sayang sekali soal wajahnya, tapi apa boleh buat, dia harus mati. Tepat setelah mengumumkan hal itu, Yum-Yong pun menelan sebuah pil lalu menebarkan racun arsenik di sekitarnya. Kemudian, ia pun berjongkok di samping Yum-Yong bersiap menggunakan racun ke 10 keluarga Tang dengan sebuah kunai sembari bergumam, "Jangan terlalu membenciku. Ini kompetisi di mana hanya ada satu orang yang bisa menang. Kamu juga pasti sudah bersiap untuk hal ini." Namun, belum sempat Yum-Yong menggunakan racunnya, Yum-Yong yang sedari tadi pura-pura tidur kini bangkit mencekiknya sembari berkata, "Tapi aku tidak yakin kau sudah menyiapkan diri. Kau yang bekerja sama dengan keluarga Jaegal ya?" Tentu saja, hal itu membuat Yum-Yong terkejut panik. Ia bahkan tak sengaja menjatuhkan kunainya di saat Yum-Yong bangkit berdiri sembari menekankan, "Sementara orang lain bersaing, kau pasti bersembunyi di tempat yang aman.
Dan rencanamu adalah menyerang orang terakhir yang tersisa ketika dia lengah, bukan? Janji apa yang sudah kau buat? Kalau kau ingin tetap bernapas, jawablah dengan cepat dan jangan menyembunyikan apapun. Hah? Kenapa? Kelihatannya kau menolak untuk bernapas. Tunggu, apa mungkin kau yang Yunyo? Setelah semua masalah yang kau sebabkan, kau masih tidak berubah ya? Apa sebaiknya kali ini aku merusak seluruh wajahmu? Tentu saja, perkataan Yunyo membuat Yungyong terkejut. Karena ia sungguh tak menduga jika orang yang tengah mencekiknya adalah orang yang begitu ia benci. Sementara itu, Pak Changxi nampaknya tidak baik-baik saja di mana ia memegangi kepalanya sembari berpikir. Ah, sia, rencananya sama sekali tak berjalan seperti yang kuinginkan. Nomor 28 menebas formasinya dan membuatku setelah melihat ke dalam dengan jelas. Meski aku berhasil membuat partisipan lainnya tereliminasi kecuali nomor 2. Awalnya baik-baik saja sampai nomor 10 mengeliminasi kompetitor lain. Tapi momentumnya terhenti begitu bertemu nomor 28. Jika nomor 2 dan 10 yang memiliki kemampuan bertarung yang mirip saling berhadapan, hasil tidak pasti. Tapi, apa ada kesempatan bagi nomor 2 untuk bisa menang melawan nomor 28? Kalau dilihat dari waktu yang dibutuhkan untuk mengalahkan nomor 10, rasanya mustahil. Jika nomor 28 menang, semua rencana kita akan sia-sia. Aduh, aku harus bagaimana sekarang? Di tengah kepanikannya, tiba-tiba saja Pak Changxi dikejutkan ketika ia merasakan adanya jumlah energi yang signifikan dari luar formasinya. Ternyata energi yang ia rasakan berasal dari para anggota sekte Dark Moon Sword yang telah tiba di dekat Gunung Gangdong. Namun, tidak hanya sekte Dark Moon Sword saja yang di sana, melainkan beberapa sekte lainnya yang berafiliasi dengan mereka. Seperti sekte Cheonjin juga ikut membantunya. Ketua sekte Cheonjin, sebut saja Jung Yun Song yang berdampingan dengan ketua Ma Qinhu mengatakan, Gunung Gangdong sudah terlihat, tapi bicara soal sekte terakhir, bukannya menurutmu sedikit berlebihan kalau menggunakan kekuatan penuh untuk melawan para pemuda di keluarga Gata? Kau dan murid-muridku berjumlah lebih dari 200 orang, dan ditambah bertuan sekte lain, kita lebih dari 300 orang sekarang kan? Ma Qinhu di sampingnya membalas, aku sadar, melawan keluarga Tang dengan kekuatan seperti ini kelihatannya terlalu berlebihan. Tetapi, karena Gunung Gangdong adalah wilayah milik sekte Gangdong, aku perlu melakukannya. Pengaruh keluarga Gangdong tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Tang yang sekarang akan mengalami kejatuhan. Jika pasukan kita lebih sedikit, kita pasti akan kalah. Dengan pasukan sebanyak ini, mereka juga akan mengawasi situasinya dengan hati-hati. Ditambah lagi, ketika mereka sadar kita tidak mengincar mereka, kemungkinan besar mereka akan memilih untuk tetap diam saja. Mendengar semua hal itu, Jung Yun Song yang penasaran bertanya, memang benar, tapi soal mata-mata yang kau ceritakan tadi. Namun sebelum Jung Yun Song menyelesaikan kalimatnya, Ma Qinhu yang nampak begitu emosi langsung menyelanya. Rencananya gagal. Dan dia adalah seorang yang aku sayangi. Sudah cukup bicaranya. Kita berangkat sekarang. Meskipun Pak Changmin tak bisa mendengar pembicaraan mereka, ia bisa dengan mudah mengenali mereka semua yang mana membuatnya berpikir. Ketua sekte Dark Moon Sword Ma Qinhu, kenapa dia di sini? Kecuali terlibat dalam kompetisi. Seharusnya dia tidak bisa menemukan tempat ini. Apa mungkin ada mata-mata? Aku harus melaporkan ini ke Bongwi Brigand untuk ditindak. Tunggu, apa mungkin ini sebuah kesempatan? Kalau kita bisa memanfaatkan mereka untuk membunuh nomor 28, bukankah rencana kita akan tetap tersembunyi di keluarga Gata? Hah, boleh juga. Kita beralih kembali pada Tang Yungyong yang kini telah menyadari jika seorang yang mencekiknya adalah Tang Yungyong, orang yang paling ia benci. Sembari menyembunyikan botol racun ke 10 keluarga Tang, Yungyong berpikir, Tang Yungyong, bisa-bisanya aku tidak menyadari orang sialan ini di hadapanku. Kalau saja aku bisa menemukan kesempatan untuk menggunakan Binding Dragon's Poison, kau akan mati di tanganku. Kemudian, kesempatan yang ditunggu-tunggunya pun datang, di mana perhatian Yungyong tertuju pada kunai yang dijatuhkannya. Hingga ia berkata, Oi, yang ada di ujung kunaimu itu, kau tidak pernah melihat racun semerah itu sebelumnya. Saat itu, Yungyong langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk mengenakan racunnya. Sayangnya, nyatanya itu langsung disadari oleh Yungyong yang langsung menangkap tangannya. Lalu mengambil botol racunnya sembari bertanya, kau ini, daripada menjawabku, kau mencoba sesuatu yang sia-sia ya? Apa ini? Apa ini racun? Dilihat dari warnanya, ini racun yang sama yang ada di ujung kunaimu. Tapi kenapa hampir tidak ada yang tersisa?
Kau tidak akan mengatakan apapun, ah? Ah iya, aku punya ide. Bagaimana kalau kita mengenang masa lalumu? Tepat setelah mengatakan itu, Yum-Yong menjatuhkan Yung-Yong hingga berlutut di depannya. Kemudian, karena Yung-Yong enggan untuk mengatakan apapun, Yum-Yong pun mencongkrang pipinya hingga mulutnya menganga. Yang buat Yung-Yong berkata, pesan aku bajingan. Yum-Yong pun mendekatkan botol racunnya membalas. Oh, sekarang kau memutuskan untuk bicara kah? Kalau begitu, buka lebar-lebar mulutmu. Tentu saja, Yung-Ryong yang mulai ketakutan langsung menolaknya. Jangan lakukan ini. Tunggu sebentar. Mari kita bicara. Yung-Yong pun menguatkan genggamannya menimpali. Tidak, lebih baik kau mencicipinya untuk mengetahui jenis racunnya. Sok, buka mulutmu. Namun baru saja Yum-Yong akan meneteskan racunnya, Yung-Ryong memberitahunya jika itu adalah salah satu dari sebuah racun keluarga Tang, dinamakan dengan Five Dragons Poison. Tentu saja hal itu membuat Yung-Yong terkejut dan bahkan langsung menghentikan gerakan tangannya sembari berpikir. Wait, 10 racun keluarga Tang? Bukannya 10 racun keluarga Tang itu tak boleh digunakan dengan asal? Tunggu, kalau ini memang salah satu dari 10 racun keluarga Tang, maka ini adalah eliksir untukku. Kalau aku membiarkan dia minumnya, racunnya akan terbuang dengan sia-sia, seperti membuang mutiara pada babi. Di saat Yung-Yong memikirkan hal itu, Yung-Yong yang kini begitu ketakutan mengatakan, karena aku sudah mengakui kesemuanya. Lepaskan aku menyerah. Aku akan menyerah. Aku bahkan akan membantu melawan partisipan lainnya. Jadi, aku mohon jangan bunuh aku. Mendengar hal itu, Yung-Yong pun menatapnya tajam membalas. Aku masih belum mendengar jawaban yang benar darimu. Apa kau percaya sama dengan keluarga Jaega? Kalau iya, ceritakan dengan detail janji apa saja yang kau buat dengan mereka. Kalau kau ragu-ragu, aku akan memaksamu untuk meminum Five Dragon Poison ini, mengerti? Dengan begitu, Yung-Ryong yang pasrah akhirnya menceritakan semuanya dari awal hingga ke bagian keluarga Jaega menawarkan sebuah aliansi melalui sebuah lamaran pernikahan dengan syarat menggabungkan keluarga Jaega dan keluarga Tang untuk memastikan kesetiaan sampai akhir. Tentu saja, penjelasan itu membuat Yung-Yong merasa aneh. Ia bahkan terdiam berpikir, para pemimpin keluarga Jaega pasti berencana untuk menjaga status mereka melalui cara ini. Dia pasti dengan senang hati menerima lamaran pernikahannya yang terasa seperti mimpi ini. Tetapi, apa sebaiknya yang aku lakukan pada mereka? Mending dibunuh atau dihajar saja ya. Bersamaan dengan memikirkan hal itu, Yung-Yong pun meminum Five Dragons Poison di tangannya, yang membuat Yung-Yong terkejut. Apa yang kau lakukan? Dengan santainya, Yung-Yong membalas, mau kau lihat seperti apa? Aku tetap tidak akan memberikannya padamu. Meski awalnya Yung-Yong terkejut akan tingkahnya, ia langsung berubah kegirangan karena Yung-Yong meminum racunnya sendiri. Kemudian, setelah menenggak habis semua racunnya, kobaran api pun keluar dari mulut, mata dan telinganya, yang membuat Yung-Yong tertawa puas di depannya. Dasar bodoh, kau minum salah satu dari 10 racun keluarga Tang dengan bibirmu sendiri. Bahkan body of invulnerability tidak akan bisa bertahan hidup setelah meminum racunnya. Telah terbakar api Tang Yung-Yong. Namun, meski Yung-Yong begitu puas dengan keadaan itu, ia sama sekali tak mengerti kenapa genggaman Yung-Yong di pipinya sama sekali tidak melemah. Kemudian, di saat Yung-Yong berusaha untuk melepaskan genggaman tangannya, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika mendengar suara Yung-Yong yang berkata, "Wah, mengejutkan. Tiba-tiba menjadi sangat pedas, padahal tadi rasanya seperti stroberi." Ini pun diakhiri dengan Yung-Yong yang tak percaya dengan apa yang didengarnya, langsung mendongakkan kepalanya, di mana ia bisa melihat jika Yung-Yong baik-baik saja, dan hanya tampak seperti orang yang keberdasan. Bagaimana bisa? Kenapa kau baik-baik saja?